أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi al-alim al-allamah al-bahrul fahama Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Muddathir. Kosakata Uhrid yang ada di dalam surat Al-Muddathir. Orang yang berselimut, ya artinya orang yang berselimut bludru. Langsung ke ayat 9. Di sini ada yaumun asir. Fadzalika yauma idzi yaumun asir. Hari yang sulit. Sebenarnya enggak ada hari yang sulit. Yang sulit itu orangnya yang mengalami hari itu. Nah, di sini hari yang sulit alal kafirin, atas orang-orang kafir. Wairu yasir, tidak mudah. Nah, hari yang sulitnya itu sendiri. Kemudian wairu yasirin alal kafirin, tidak mudah atas orang kafir. Tidak bisa mengulas banyak. Cuma di sini asirin itu maksudnya syadidun, nemen, tidak mudah, harinya tidak mudah. Langsung ke ayat 29 untuk majazi. Cuman ada hari sulitnya, orangnya yang kesulitan. Lalu kemudian ke ayat 29, lawahatul lil bashar. Lahayaluhu artinya matang, bisa juga timbul. Lauhun papan, karena memang papan itu kita hanya melihat bagian datar saja. Yang kita lihat itu selalu datar, ya, kayak foto itu. Kalaupun kita tahu itu lengkung bentuk itu ya dari indera yang lain. Tapi lauhun itu ya datar. Makanya di sini kata lahayaluhu dapat diartikan timbul atau muncul, yaitu yang kita lihat. Kalau kita jepret foto itu kan datar hasilnya, betul. Meskipun di layar cekung ya tetap datar saja itu sebenarnya. Terus kemudian lawahatul lil bashar. Artinya lawahah itu di sini diartikan mu'arridotun. Mu'arridotun kok diharokati ya, repot diharokati. Di sini ada di cetakan lain itu Abil Fadl itu bunyinya bukan mu'arridoh tapi mughayyiroh. Nah, di neraka itu mengubah segala yang dimasukkan ke sana.
Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawahatun lil bashar. Jadi kalau jadi sifatnya neraka, ya kemungkinannya lawahah ini ke arti yang matang itu juga. Lahayaluhu itu bisa berarti matang. Jadi kalau lawahah membuat matang segala yang belum matang. Lil bashar kadhe manusia. Yang belum matang ya akan dimatangkan di neraka itu. Gitu. Terus kalau mu'arridhah, kalau yang maknanya mu'arridhah itu maknanya bisa menyodorkan, bisa memperlihatkan, bisa nyindir. Ta'rid itu kan nyindir. Nah, begitu. Kalau di sini diartikan mu'arridhah yang mendatangkan ya bisa saja karena ngundang. Rokok itu ngundang uang. Bahkan dia itu bilang fataqulu hal mim mazid, itu di ayat yang lain. Jadi di ayat yang lain itu wataqulu hal mim mazid. Ada lagi enggak nih yang mau dimasukkan nih? Nah, gitu terus. Lalu kemudian itu di ayat 29 langsung ke surah Al-Qiyamah. Ini nuansanya nuansa akhirat ya. Sehingga setelah Al-Muddathir ini pun masih ke sana arahnya. Jadi akhirat. Ini Al-Qiyamah, surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Langsung ke ayat 18. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Qara'nahu apabila kami telah membaca Al-Qur'an. Maksudnya membaca itu di sini langsung bayyanahu. Kami menjelaskan. Jadi qara'a itu dapat berarti menjelaskan. Kalau di sini di ayat tafsir maksurnya Ibnu Abi Hatim ini. Riwayat Ibnu Abi Hatim langsung qara'a diartikan bayyana yubayyin. Maka dari itu fattabi qur'anah ini diartikan qur'anah ini fattabi maka ikutilah qur'anahu ing wacaane Al-Qur'an. Maksudnya ngikuti wacaane Al-Qur'an itu i'mal bihi, amalkan, lakukan, praktekkan. Begitu kira-kira. Lalu kemudian di ayat 29 wal tafatis saku bisa lafa yaluhu itu artinya melipat, bisa juga menyusun. Karena itu lafif itu artinya tersusun. Bina lafif tersusun dari dua huruf ilat. Lafif diaranya ada dua huruf ilat. Mana dasarnya kalau al-lafu itu melipat. Maka wal tafatis saku bisak itu terlipat, itu artinya. Asaku opo betis bisaki kelawan betis. Ini kata kiasan untuk menyatakan kondisi orang takut. Sangat menakutkan sekali. Orang yang meregang nyawa. Maka di sini diartikan akhiru yaumin min ayyamid dunya. Jadi pada saat itu, pada hari di mana betis itu terlipat dengan betis yang lain, orang yang meregang nyawa itu adalah akhiru yaumin, hari terakhir min ayyamid dunya, dari hari dunia. Wa awwalu yaumin, dan merupakan hari pertama min ayyamil akhirah, dari hari-hari akhirat.
Nah, ini suasana kayak Kalimantan itu. Jadi ia adalah akhir tapi juga awal. Sore itu adalah akhir dari hari itu dan awal malam. Selalu begitu. Jadi tidak ada berhentinya sepertinya, seperti yang sudah sering saya sampaikan. Istirahatnya itu ya kerja yang lain kayak gitu. Oh, karena itu di situ kemudian fatal taki asyiddatu bisyiddati, maka bertemulah sesuatu kesengsaraan bisyiddati dengan kesengsaraan yang sebenarnya tidak harus sengsara, tapi syiddah itu berarti sesuatu yang pol sudah, sesuatu yang pol, mbuh pol senengi, mbuh pol susai, sing jelas podo-podo pole, sesuatu yang pol kumpul dengan yang pol, wes nemen berarti. Nah itu suasana mencekam. Lalu kemudian as-sudah. Sudan di sini ayah sabul insanu ayut roka sudah, langsung ke ayat 36. Sudan itu makna aslinya binatang yang diterlantarkan, tidak dipergunakan. Apakah manusia itu menduga bahwa dia dibiarkan, tidak diurus gitu. Di sini langsung diartikan hamalan, tidak terurus, diabkir, tidak dilur. Kalau abkir kan udah dipakai terlalu lama. Ini enggak. Sudan ini, hamalan ini memang enggak diurus sejak awal. Apakah manusia itu menduga bahwa dia itu enggak diurus gitu? Apakah dia enggak diurus? Kalau memang iya, pertanyaan selanjutnya, alam ya kunut fatam mimani yumna. Bukankah dia dulu hanya nutfah? Nutfah yang bahkan tidak bisa dilihat oleh mata. Loh, kalau dibiarkan tentu itu akan posisinya pancet, tidak berubah sama sekali. Jadi bukti adanya bahwa manusia tidak dibiarkan, diperhatikan itu karena dari nutfah itu berproses terus sampai kayak gini. Ini jadinya iso pola, iso pelon, iso sembarang kalire ngono kae. Nah itu kok moro-moro ayah sabul insanu ayut roka sudah, jur mari urip ndak ora diapa-apakno, itu sesuatu yang tidak logis. Jika ada konsep seperti absurditas misalkan ya mungkin itu pengamatannya ya indrawi saja. Jadi memang nggak bisa, ini persoalan sam'iyat. Sam'iyat itu hal-hal yang bisa kita ketahui hanya melalui medium pendengaran atau baca. Tanpa melalui itu tidak bisa melampaui dunia ini, tidak bisa manusia, wong belum. Karena itu ada informasi wahyu ini yang bisa menembus, sehingga ya enggak, kalau memang itu diterima ya, atau saya kurang paham soal absurditas itu. Tapi yang jelas itu manusia tidak dibiarkan, dan itu maknanya sudah itu ayah sabul insan ayut roka sudah. Apakah manusia itu menduga bahwa dia dibiarkan? Enggak, jawabannya. Nah buktinya alam yakun nutfatam mimani yumna, lobian loh, hanya berupa nutfah yang bahkan tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Baru berproses sumaka anak alaqatan fakhalaqa fasawwa, dan seterusnya sampai berpasang-pasangan, sampai iso kayak ngene kae, iso pola, iso gawe sembarang. Itu bukti bahwa manusia tidak dibiarkan. Kalau dibiarkan tidak berkembang, tidak ada perubahan sama sekali. Karena faktanya tahapan manusia itu dari tidak ada menjadi ada, dari hanya hal-hal yang nggak terlihat oleh mata sampai jadi kayak gini.
Itu bukti bahwa manusia nggak dibiarkan. Termasuk nanti begitu selesai dari urusan dunia ini, dia akan berlanjut ke tahap berikutnya. Quraisy Shihab, Pak Quraisy menyatakan penjelasan bahwa akhirat itu bukan apakah ada atau tidak, harus ada. Karena dunia ini tidak sempurna. Di akhirat itu yang ideal gitu. Ketidakadilan banyak di sini. Ada orang yang rajin kerja, yang secara logika dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang lain. Tapi nyatanya enggak. Ada banyak ketidakadilan di dunia ini. Karena itu harus ada akhirat yang maha adil gitu. Jadi memang harus, tidak dibiarkan mati terus selesai, enggak selesai gitu. Nah, terus kemudian menuju ke surat Al-Insan, neruskan lagi. Jadi diakhiri kata nutfatan, maka kemudian di awal surat Al-Insan ini, setelah menyatakan ayah sabul insanu, langsung surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakum syai'am madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Ini Quraisy Shihab juga menyatakan salah satu kemukjizatan Al-Quran ini ada di kata amsyajin ini, di mana banyak ulama tafsir menyatakan nutfatin amsyajin. Seharusnya kalau menurut kaidah nahwu ini bisa diartikan masyijatin, seharusnya min nutfatin masyijatin. Ini enggak, amsyajin ini kayak kata af'alun. Wazan af'alun itu tidak lazim dijadikan sebagai sifat, karena dia merupakan wazan jamak taksir dari bentuk mufrad yang jamid gitu. Jadi masjun atau masyijun, sesuatu yang bercampur. Nah di sini bukan hanya yang bercampur, tapi campuran. Campuran tok tidak cukup, katanya Quraisy Shihab itu. Bahkan beliau menyampaikan dengan bukti-bukti ilmiah itu, bahwa nutfatin sebagai unsur pembentuk awal manusia itu bercampur dari sperma dan ovum itu bahkan tidak bisa dikenali lagi saking campurnya, karena itu butuh sifat jamak. Maka sifatnya nutfatin amsyajin ini yang paling tepat adalah bentuk jamak ini, amsyajin ini, karena campurannya juga sudah nemen saking campure gitu makna amsyajin ini. Nah, cuma di sini diartikan mukhtalifatil alwani, warna-warna yang berbeda-beda. Langsung diartikan begitu. Kalau makna yang menurut Pak Quraisy Shihab itu, ya itu campuran yang betul-betul tercampur. Jadi sampai tidak bisa dikenali lagi yang bagian sperma yang mana, yang bagian ovum yang mana. Jadi satu itu. Tidak bisa kalau unsur XY mungkin iya, bisa di berapa persen itu bisa, tapi bagian mananya itu tidak bisa dideteksi karena saking campurnya. Bahkan dari muka si anak saja itu di satu sisi kadang dominan ibu, kadang dominan bapak yang mirip, tapi betul-betul campur itu, tidak bisa dibedakan lagi gitu, saking campurnya. Karena itu bentuk amsyajin ini yang paling tepat daripada bentuk-bentuk yang lain. Jadi di bentuk mufrad misalkan, biasanya kan kalau naat man'ut itu susunannya begitu. Jadi kalau man'utnya itu mufrad, ya naatnya ya harus mufrad gitu. Meskipun ada beberapa pengecualian seperti
naat yang berbentuk jamak muannats salim atau jamak taksir itu man'ut yang berbentuk jamak taksir atau jamak muannats salim itu dapat diberi sifat dengan bentuk mufrad muannats. Tapi di sini langsung jamak taksir gitu. Terus kemudian langsung ke ayat 7 mustatirah. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka hamba-hamba Allah itu takut pada hari yang keburukannya itu dipredikati oleh Al-Quran sebagai mustatira. Mustatira ini makna aslinya ya dari toro yatiru, terbang. Sesuatu yang terbang itu jelas berat jenisnya lebih ringan daripada udara. Lebih ringan daripada udara. Kalau tidak lebih ringan daripada udara, berarti ada potensi lain yang membuat dia terbang kayak kapal terbang itu. Ada pendorongnya, terus kemudian ada sirip kapal di kanan kirinya yang membuat dia bisa terbang gitu. Bahkan membawa bertonton bahan. Karena itu di sini diartikan sesuatu yang terbang itu berarti kan sangat kecil, lebih ringan daripada udara. Maka di sini langsung diartikan fasyian, tersebar, nyebar. Tidak ada satu ruang pun yang tidak terisi gitu. Keburukannya itu sangat tersebar, bahkan tidak ada satu celah pun yang tidak terisi keburukan itu. Ya kayak udara itu. Udara itu kan tidak ada ruang kosong. Al-Khala itu sudah diperdebatkan lama oleh para filsuf termasuk Al-Farabi, bahwa Al-Khala itu nggak ada, kosong itu nggak ada. Ya nggak tahu kalau ruang hampa udara itu. Apa ada ruang hampa udara itu? Apa ada ya secara akal? Kalau udaranya dikosongkan, kalau masih ada ruangnya berarti masih ada udaranya. Itu saya nggak bisa itu membayangkan ada ruang hampa udara. Apa ada ruang hampa udara itu? Misalkan ini ada tabung kuat sekali, guys, disedot sampai habis, sampai nggak ada udaranya. Ya kalau masih ada ruangnya ya mestinya ada. Ya nggak tahu ya. Tapi kalau lihat dari ini ya kayaknya nggak ada itu. Nah, mustatira itu kira-kira gitu. Fasyian, jadi tersebar saking nemene. Bahkan tidak ada satu ruang pun yang tidak terisi keburukan itu. Kira-kira gitu mustatira. Lalu kemudian inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Ini hebatnya dialognya Quran. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberikan makanan yang mereka cintai kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Langsung innama nut'imukum liwajhillah. Ini ungkapannya orang yang ngasih langsung. Bahwa kami ngasih itu ya liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Kami bahkan tidak mau balasan, tidak mau terima kasih. Tidak ada itu. Karena kami cuma takut inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Tentu sifat ini bersifat majazi. Yauman abusan, hari yang penuh dengan muka masam. Artinya suka enak belas lah dino. Ya maksudnya ya hari menakutkan itu, akhirat itu. Jadi di sini abusan, kalau orang itu banyak muramnya. Kalau hari kan sebenarnya hari itu apa kan kita tidak tahu, tidak bisa pegang.
Bahkan kita tidak tahu itu sebenarnya kata hari itu konkret apa abstrak. Nggak bisa disentuh ya, hari. Terus kok disifati abusan, itu jelas majas mursal. Jadi, nah, di sini diartikan abusan itu abasa wa tawalla itu kan sebenarnya ya orang. Kalau ya yaumannya ya nggak bisa. Cuma saking nemennya sampai harinya itu disifati kayak gitu. Terus kemudian di sini diartikan dhayyikon, sempit, hari yang sempit. Namanya sempit ya sesak. Gak enak lah. Terus kemudian masih ditambahi qamtarira, tawilan, di sini diartikan panjang. Kalau mana aslinya qamtarir itu genting. Jadi hari yang menegangkan, mencekam dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak enak itu. Nah, udah titik. Kemudian nyampe ke surat Al-Mursalat. Di sini ada kifatan. Nah, kifatan ini diartikan alam naj'alil arda kifata. Bukankah sudah kami jadikan bumi itu kifatan? Maknanya kafata kifatan itu sesuatu yang dihimpun, yang dikumpulkan. Biasanya rumah itu tempat mengumpulkan. Nanti cari dapat apa itu dikumpulkan di rumah, biasanya gitu. Golek megawe, golek badokan, ngumpulno ya ning rumah. Karena itu disebut kifatan. Ya bumi itu rumah itu. Di sini diartikan kinan. Nah kinan itu kalau di burung itu sarangnya. Dari kata karena yakin makna aslinya itu menyimpan atau menyembunyikan. Ya rumah itu kan tempat kita menyembunyikan, bersembunyi dari banyak hal, bersembunyi dari dingin, bersembunyi dari pandangan orang dan lain sebagainya, dan fungsi-fungsi lain. Melihat dari sini itu sesuatu dinamai itu memang karena fungsinya. Cuma karena keterbatasannya, kayak saya yang tidak tahu kenapa rumah disebut rumah. Itu kalau di filsafatnya Ibnu Sina itu, bahkan mungkin di ilmu logika ya, secara umum sesuatu itu dinamai karena fungsinya. Tidak ada satu hal pun yang dinamai tanpa melibatkan fungsinya. Tangan disebut tangan karena fungsinya. Gitu. Jadi fungsi itu yang mendasari nama. Karena itu tidak ada yang tidak berfungsi selama punya nama, berarti ada fungsinya. Itu. Lalu kemudian di sini ada rawasia ini. Ada waja'alna fiha rawasia. Ada apa namanya? Gunung. Rawasia ini, rosa itu makna aslinya itu adalah teguh, tegap, sesuatu yang tegap gitu. Nah di sini langsung diartikan jibalun. Jadi rawasia itu jibalun. Kami menjadikan di bumi itu gunung-gunung. Tapi Al-Quran tidak menyebut jibal. Ada sendiri ketika hebatnya Al-Quran itu wa yauma nusayyirul jibala ada yang itu watarul jibala jamidata wa hiya tamurru marras sahab. Kamu melihat gunung itu diam padahal dia gerak. Laporannya itu lama saya baca di Kompas itu, bahwa gunung Himalaya itu, puncak Himalaya itu bergeser 2 cm ke arah utara apa ke barat itu dari India. Jalannya itu kayak kita ngelihat awan di atas itu. Awan itu yang tampaknya diam dalam pandangan mata kita itu sebenarnya kan bergerak itu. Nah gitu. Nah di sini pada saat
Al-Quran bilang watarol jibala jamidatan, dia memaksudkan memang ingin memberitahukan tentang gunung, mempredikati gunung. Tapi pada ayat ini Quran ingin memperkenalkan fungsinya. Jadi tidak disebut gunungnya, yang disebutkan fungsinya, rawasiya, gitu, sesuatu yang tegap teguh. Terus kemudian digambarkan lagi syamikhotin. Syamikhotin itu makna aslinya di sini musyrifatin, tegak meninggi. Ada yang tegak teguh, ada yang tegak meninggi. Nah, musyrifatin sesuatu yang meninggi, ya tinggi, tegak, besar. Nah, mungkin samikhotin ini lebih ke sifat besarnya itu. Atau sifat menjulangnya itu ya. Kalau rawasiyah ini lebih ke sifat teguhnya itu. Karena tidak bisa sesuatu yang tinggi terus tidak punya bentuk yang teguh, letoy, kan tidak bisa. Nah, itu yang disebutkan ini fungsi-fungsinya. Baru setelah itu wa asqainakum ma'am furata. Bumi dikei gunung benda oyak. Setelah itu baru kami guyurkan air. Airnya itu furatan, yang segar, ya, di sini tawar, adban, di sini segar atau tawar. Itu tentu ya tadi fungsinya itu, karena fungsinya mungkin kalau ke tumbuh-tumbuhan kan untuk tumbuh-tumbuhan, tapi kalau ke manusianya, kumnya itu, ini tentu untuk menghilangkan dahaga. Karena kalau air garam itu tidak bisa katanya. Makin diteguk makin terus itu. Dahaganya tidak hilang-hilang. Kalau air laut, air asin. Kalau air tawar bisa selesai itu. Baik, selanjutnya ini ada Al-Mu'sirati. Langsung ke surat An-Naba. Ada siroja wahaja. Sirojan itu lentera, ini dilengkapi terus ini oleh Al-Quran. Habis nyebut gunung-gunung, jadi proses penciptaan manusia. Setelah proses penciptaan manusia, medianya dia tinggal, dilengkapi fasilitasnya. Lalu kemudian di sini ditambahi lagi, karena itu nggak lengkap kalau tanpa siroja wahaja. Sirojan itu lentera, wahajan itu yang terus menyala. Di sini diartikan mudian, yang bercahaya. Nah itu Quran pakai wahaja, yang selalu itu pakai sigot mubalaghah. Nah sumbernya dari mana? Kan itu tenaga dok itu. Udah bercahaya, panas, kan tenaga dok itu. Kayak mulai vision, mulai saat durunge debat filsafat, mulai vision sampai sekarang nggak pernah turun mesin piye. Itu satu, dan itu pengaruh sembarang dari matahari itu kemana-mana sudah, kemana-mana yang uap air, yang biji-bijian butuh itu, tapi untuk bisa berkembang ya butuh air. Terus kemudian ya butuh tanah, ya butuh udara. Sembarang itu. Nyangkupnya kemana-mana itu sudah, tidak bisa ngungkapin. Nah, terus kemudian lanjut lagi, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kalau tadi langsung asqainakum, kami beri minum kalian. Kalau di sini beda lagi, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kalau yang awal tadi tidak dikasih tahu kan, kami ngasih minum kalian itu dari apa sih? Nah, kalau di sini dikasih tahu kan,
kami menurunkan minal mu'sirati, awan penghujan. Aksara itu memberi hujan mana aslinya. Jadi memeras. Kalau kata asara kan asirul inab kan perasan. Jadi seolah-olah turunnya hujan itu karena awan itu diperas gitu. Kayaknya begitu. Jadi awannya yang diperas sehingga turun keringat-keringat hujan-hujan itu. Kami menurunkan ma'an ing banu sadjajan. Di sini diartikan al-mu'sirat langsung as-sahab, awan penghujan. Di mukjizat Al-Quran itu ada banyak jenis awan, antara lainnya awan penghujan. Ada awan yang hanya kasih petir saja, ada awan yang tidak kasih petir tapi kasih hujan. Ada awan yang hitam saja tapi tidak kasih apa-apa. Itu jenisnya beda-beda. Sudah dipelajari. Nah, sadjajan di sini diartikan kalau sadja suju itu mengalir. Sadjajan yang terus mengalir. Munsobban langsung diartikan munsobban di sini tumpah atau tertuang. Maknanya sadjajan. Langsung ke ayat 16 alfafa. Wajannatin alfafa. Nah, tujuannya air itu supaya kami bisa keluarkan habba wa nabata. Kalau sudah ada habban wa nabatan akan jadi jannatin, beberapa taman alfafan yang berlipat-lipat. Mungkin kita bisa, memang berlipat-lipat betul itu. Kalau kita lihat urut dari bawah, apalagi kita bayangkan seperti itu video jamur yang sampean share itu ya, video jamur yang sampean share itu kan berlipat-lipat benar itu, dari dunia jamur ke atas sedikit ada dunia lain lagi, ke atas sedikit sampai ke ujung pohon itu ada semua. Jadi kayak berlipat-lipat gitu. Tapi yang di jamur itu kayaknya dia itu menganalisa bahwa segalanya ini berawal dari situ sudah. Kalau jamur nggak ada, kehidupan di dunia selesai gitu kayaknya. Jadi bahkan dari yang mikro sampai yang makro. Nah, alfafan itu gitu, berlipat-lipat. Nanti kebunnya berlipat-lipat benar itu. Nah, terus di sini diartikan alfafan itu mujtami'atan, yang berkumpul. Yang berkumpul gitu. Ya terserah bagaimana menggambarkannya sudah. Tapi yang jelas ibaratnya Al-Quran ini lebih imajinatif ya. Alfafan ini kayak lapis, itu disebut lapis kan mungkin orang Jawa nggak bisa ngomong, aslinya ya lafif, berlipat-lipat, bertumpuk-tumpuk. Di sini orang sini bilang lapis gitu aja. Terus kemudian jaza'u wifaqah, bercerita tentang orang yang nggak percaya hari itu. Nah, di sini inna jahannama kanat mirsadan lit-taghina ma'aban. Jahannam itu mengawasi orang-orang yang melampaui batas itu. La yadzuquna fiha bardan wala syaraban illa hamima wa ghassaqa. Tidak dapat dingin, tidak dapat minum, hanya dapat panas dan ghassaqa. Lah itu semua jazaa'u wifaqah, balasan yang pas. Ini apa jenenge, Rahman Rahimnya Allah ya. Kalau buruk itu perbuatan buruk 10 dibalas 10 pas, nanti lebih. Tapi kalau perbuatan baik itu asyru amsalihah, dilipat gandakan. Kalau perbuatan buruk pas gitu. Terus wifaqan itu maksudnya wafaqa a'malahum, yang sesuai apa iku jaza a'malahum ing perbuatan wong kafir. Lalu kemudian ada mafaza, innal muttaqina mafaza, dari kata faza yafuzu artinya beruntung. Mafazan itu bisa masdar mim, bisa juga isim zaman makan itu. Jadi bermakna tempat yang menguntungkan.
orang-orang bertakwa itu punya tempat yang menguntungkan. Beruntung sudah mereka badi tok ning kono. Tempat itu kemudian hadaiqa anabaya, kebun banyak juga anggur. Mari ngono sik gak lengkap maneh tambahi wakawa iba atroba. Nah, di sini mafazan langsung diartikan mutanazzahan. Nuzhah itu tamasya artinya. Jadi kalau tanazzah bisa berarti bersih. Orang yang bertamasya itu kan cenderung ingin membersihkan pikir. Rekreasi kembali berkreasi. Jadi setelah mindfulness mereka diharapkan dapat berkreasi kembali, kan gitu saja nih. Nah, mutanazzihan ini mutanazzahan ini diartikan tempat nuzhah juga bisa, tempat tamasya gitu. Terus kemudian ada kata wakawa iba atroba. Tidak lengkap kalau hanya taman, hanya anggur. Kalau tidak ada kawaiba atroba. Ini yang agak saru ngartikannya. Ya, kawaib itu perempuan montok. Dadanya besar, pantatnya besar. Mana aslinya kawaib itu. Nah, di sini nawahidah. Nawahid itu cenderung ke sifatnya payudara. Jadi ya gitulah ya, perempuannya gitu yang montok yang besar gitu. Ini kawaiba atroba. Potensi Google Image sebagai tafsir ini agak ruwet juga ya itu. Nah, coba sampean ketik kata ini kawaiba atroba di Google itu, wah yang muncul selain ayat Al-Quran juga gambarnya itu. Terus kemudian ar-ruhu ini ruh ya ruh. Cuma di sini karena sudah ada al-ma'rifatnya sehingga diartikan malakun. Itu adalah malaikat min a'zamil malaikati, yang termasuk malaikat terbesar, teragung apanya, kholqon penciptaannya. Nah, pada hari malaikat itu tegak berbaris bersama malaikat-malaikat yang lain. Ada satu malaikat punggawa disertai malaikat-malaikat yang lain. Berbaris la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Di antara mereka itu tidak ada yang bicara sedikit pun. Ini gambaran dari karisma mungkin ya, haibahnya Allah itu. Nah, itu tidak ada yang bicara kecuali yang diizinkan oleh Allah untuk bicara, dan kecuali orang yang hanya bicara benar. Yang menarik sawaban di sini, benar itu di sini diartikan la ilaha illallah. Hanya Allah yang Tuhan, selain Allah bukan. Hoak. Jadi benar itu ya la ilaha illallah. Ya, dua itu. Terus selain Allah dan Rasulullah ya hoak udah. Langsung udah. Jadi wajar aja kalau kena tipu, kena apa, dikecewakan ya biasa saja, karena yang benar-benar benar itu ya Allah dan Rasulnya itu. Udah berapa kali itu Mas Ali memperingatkan. Ada orang kecewa ya wajar kok. Selain Allah dan Rasulullah itu hoak. Jadi kalau bikin kecewa ya wajar, apa anehnya? Gak ada yang luar biasa. Yang luar biasa dua-dua itu. Iya begitu ya. Jadi sawaban di sini langsung diartikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak diteruske. Itu ya, yang negasi ini hanya Allah. Negasi baru afirmasi. Kalau Nabi Muhammad afirmasi Muhammadur Rasulullah. Karena faktanya begitu, tidak la Rasulullah illa Muhammad, tidak pakai itu, hanya Allah ini la ilaha illallahnya itu Muhammadur Rasulullah, itu kekasihnya yang hanya karenanya dunia dan seisinya ini ada. Nah, lalu kemudian apa ini An-Nazi'at, surat An-Nazi'at. Di sini ada
ar-radifah ya. Ini runtun sekali Al-Quran. Kalau tadi itu jazaan wifaqah, nah kalau yang dikasih balasan itu muttaqin, di sini jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, sebagai bentuk anugerah hisaban yang sudah diperhitungkan. Jadi dilebihkan, tapi di situ lebihnya itu ya karena ata dari Allah. Karena itu Nabi Muhammad sudah benar ketika menyatakan bahwa masuk surganya orang itu ya karena karunia Allah sudah. Bahkan engkau ya Rasulullah, lo ya, bahkan saya. Tidak ada yang karena amalnya. Begitu nyampe ke sana ya fadlam min Allah. Tidak ada lagi. Jadi ibarat urutan-urutannya itu, sisi spesialnya manusia itu ini ya. Sebentar saya lanjut dulu ya. An-nazi'at, apa malaikat-malaikat pencabut nyawa yang sangat keras. Nah di sini ada ar-radifah. Ar-radifah kalau makna aslinya, makna kamusnya ya mengikuti dari belakang. Muradif itu sinonim. Meskipun saya tidak terima ada konsep sinonim ya, kayak Ibnu Faris, terus pengarang Dalailul Ijaz, terus kemudian Sahrur, itu kan tidak percaya ada sinonim, nggak ada yang sama, yang persis itu tidak ada, ya kira-kira saja. Nah ar-radifah itu mengikuti dari belakang tapi terus, dan ini yauma tarjufur rajifah, rajafah itu bergetar, pada hari sesuatu yang bergetar itu bergetar, terus kemudian diikuti oleh getaran yang lain. Di sini langsung diartikan ar-radifatu an-nafkhatu tsaniyah, tiupan kedua. Wajifah fa'au jasa minhum khifah, au jasa bukan au jafa. Nah di sini wajifatun, ini wajafa itu artinya takut. Saja ini ya berdebar-debar ya karena takut, dan itu sifatnya hati. Di sini di Quran dipakai untuk itu. Qulubun yauma idzin wajifah. Segala hati pada hari itu wajifah, berdebar-debar. Absaruha khasyi'ah. Matanya khusyuk, nunduk, sudah tidak bisa jelalatan lagi. Gitu. Terus kemudian al-hafirah. Yaquluna, pada keadaan hati yang berdebar-debar takut itu, mereka bertanya, apakah kami akan dikembalikan fil hafirah? Kalau makna aslinya hafirah itu ya, hafarah itu menggali sumur, menggali. Jadi kalau al-hafirah itu diartikan sesuatu yang menggali, bisa yang melubangi pada awalnya, awal kali, karena awal diawali dari lubang awalnya. Hafaro itu begitu. Kalau hawafir bisa diartikan kaki kuda yang belakang itu. Jadi kalau artinya hafaro ya menggali lubang mana sih. Nah kalau di kamus hafiroh sendiri yang sudah ada taknya itu, hafiroh itu satu hal mengembalikan ke keadaan semula, ke awal, ke pengaturan default lah kira-kira. Jadi apakah kami dikembalikan lagi seperti semula? Aidza kunna idzaman nakhirah. Apakah ketika kami sudah jadi tulang-tulang yang hancur, mosok iso balik neh? Enggak percaya. Di sini langsung diartikan al-hafirah itu al-haya, justru diartikan al-haya. Apa korelasinya ini? Ya mungkin karena kehidupan itu seharusnya yang awal itu, awal kehidupan. Maksudnya ya dikembalikan hidup lagi gitu. Awalnya hidup terus kemudian mati, ya dikembalikan ke awal lagi, hidup lagi gitu. Nah, terus kemudian di sini ada
Rafa'a samkaha fasawwa. Ini fa'ilnya Allah semua ya. Seolah-olah Allah ingin menyatakan bahwa kalau dari awal ada yauman abusan, itu yang bikin abus kan Allah sebenarnya. Tapi ya dinisbatkannya yang dari predikat itu adalah hari, tapi yang bikinnya tetap Allah. Cuma di sini secara terus terang Allah katakan antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kamu yang lebih besar penciptaannya atau langit? Bisa lebih besar, bisa lebih hebat, bisa lebih dahsyat. Bisa kayak gitu. Bisa lebih dahsyat, bisa lebih kuat, bisa lebih macam-macam. Maksudnya itu ingin mengembalikan manusia ke kesadaran awal bahwa sebenarnya dia lemah. Dia itu ada akhir sendiri. Tapi justru karena salah satu bagian dari manusia itu adalah kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad, yang karena dia itu segalanya ini tercipta, itu jadi istimewa. Kalau dibanding kuat-kuatan, istimewa-istimewaan ya, langit tentu lebih istimewa, bumi tentu lebih istimewa daripada manusia. Karena tanpa bumi manusia tidak ada. Tapi bisa juga dibalik. Kayak Nabi Muhammad itu kan jadi alasan segala yang ada ini. Segala yang ada ini alasannya Nabi Muhammad itu. Laulaka Muhammad lama khalaqtul aflaq. Artinya untuk lahirnya Nabi Muhammad itu mulai dari udara, mulai dari matahari, bumi, bulan, bintang, langit, segalanya yang ada untuk bisa hidupnya manusia itu. Tujuannya sebenarnya itu, tapi untuk bikin Nabi Muhammadnya sampai bisa lahir, sampai ada Al-Quran sampai segalanya ini, ya harus ada rentetannya itu tadi. Kayak orang bikin longan, itu kan butuh bambu ya butuh tanah, harus hidup dulu bambunya, terus butuh ngetok bambu, butuh gaman, butuh geraji, butuh paku, butuh pedil. Pedil ya kudu ono sing gawe sik. Itu kok wesi kudu ono sing golek sik. Wesi kondi kok lemah maneh, butuh berarti. Habis itu butuh tukang pandai, butuh api, butuh sembarang hanya untuk bikin longan. Nah itu pengetahuan saya terbatas itu. Bahkan semua orang mungkin terbatas ya pengetahuannya. Jadi betapa saling terkaitnya itu. Semuanya mulai dari kita awal yang paling tampak tiap hari ya matahari itu. Dengan semuanya ini. Kan pasti terkait semua itu. Nah gitu makanya Tuhan kemudian bilang antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Jadi untuk menimbulkan kesadaran itu, yang bangun langit Allah, rafa'a samkaha, Allah meninggikan samkaha yang bentuknya langit, meninggikan. Samkah itu sama kayak yasmaku itu artinya mendirikan sesuatu yang tinggi. Samkaha sudah rafa'a masih samkaha. Samkaha itu bangunan yang sudah tinggi, rafa'a itu meninggikan, jadi tinggi di atas tinggi. Secara tidak langsung gitu ngomongnya. Kayak laisa kamitslihi syai'un itu, ka itu seperti, mitsli itu ya seperti. Laisa kamitslihi syai'un itu maksudnya jangankan yang seperti Allah, yang sesuatu yang seperti sesuatu yang mirip Tuhan saja nggak ada gitu. Kayak gitu Terus setelah itu fasawwah, terus menyetandatkan. Baru setelah itu bikin malam lagi, dan memang dibutuhkan. Wa autosha lailaha wa akhraja duhaha. Autosha itu bikin gelap, lailaha ing wengine langit iku mang. Wa akhraja lan ngetokno sapa Allah duhaha ing waktu duhane. Jadi sesungguhnya ingin menampilkan fa'il dari segalanya, suasana itu adalah Tuhan itu fa'ilnya. Jadi yang rafi' ya Allah,
yang mu'izzu ya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man. Itu kan fa'ilnya sana semua. Kita disuruhnya dari itu saja sebenarnya. Tuhan kasih fa'il yang langsung ini. Jadi rofa asam kahafasawah. Ya seolah-olah ya, kalau kita lihat yang hari yang bikin hangat ya matahari ya gitu. Ya gimana? Yang bikin hawa panas ya mungkin ada matahari hampir hujan. Terus kemudian awan yang ada airnya itu yang dekat-dekat matahari itu umep banyune. Hawa panasnya langsung ke bumi ya gitu runtutannya. Tapi yang sesungguhnya fa'il dari segalanya itu ya fa'al itu, nggak ada yang lain gitu kira-kira. Ya kira-kira sampai di situ dulu. Mohon maaf nyendat iki sik. Nggih, matur nuwun ku sing akeh. Muga-muga manfaat. Muga-muga tetap diparingi istiqomah. Muga-muga tetap diparingi dalan lancar segalanya. Tetap diparingi rasa tresno teng Al-Qur'an, ngaji saicik-saicik saiso-isone, diamalke saiso-isone. Ditambahi takwane pun sing sae-sae kabeh. Kangge panjenengan lan kula sami sekabehane matur nuwun. Abasa wallahu a'lam bishawab. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati. Faya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Wa ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bihusni khatimah.